Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini kami kelompok 4 akan membahas tentang aliran psikologi behavioristik. Nah, apa sih teori belajar behavioristik itu? Nah, menurut Desmita, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Behaviorisme radikal lebih fokus pada perilaku yang bisa diamati. Bagi mereka, penelitian terhadap aspek mental tidak akan mendatangkan kepastian dan justru menjauhkan psikologi dari statusnya sebagai ilmu. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku. Adapun tokoh-tokoh yang penganut behaviorisme radikal yaitu ada Ivan Petrovich Pavlov dari tahun 1849 sampai 1936, ada John Borders Watson dari tahun 1878 sampai 1958, ada Edward Lee Thorndike dari tahun 1874 sampai 1949, dan ada Vladimir M. Bekhterev dari tahun 1857 sampai 1927. Yang kedua ada neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme logical positivism, logical positivism. Di sini mengacu pada pikiran yang disampaikan oleh para filsuf dan Vienna pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa rumusan teoritis harus bersumber dari pengamatan empiris dan dapat menjelaskan fakta-fakta empiris. Logical positivisme meyakini adanya dua jenis sains. Yang pertama ada sains empirik atau empirisme, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta empiris. Yang kedua ada sains teoritis atau rasionalisme, yaitu penjelasan-penjelasan rasio terhadap hasil pengamatan. Yang ketiga ada sosio-behaviorisme, pengabaian behaviorisme dan neo-behaviorisme terhadap proses mental dan proses kognitif munculkan reaksi. Tak terkecuali dari kalangan mereka sendiri adalah Albert Bandura dan Rother yang menyampaikan gagasan yang berbeda dengan pendahulu yang dinamainya dengan social learning atau social behaviorisme. Social learning mempunyai anggapan bahwa perilaku dipelajari dalam proses sosial, tidak seperti yang disampaikan Skinner. Selain itu, walaupun masih fokus pada perilaku, keduanya mengakui adanya proses mental dan proses kognitif yang mengendarai hubungan antara stimulus dan respons. Menurut Glassman dan Haddad, behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Prinsip dasar dari behaviorisme adalah parsimoni, yaitu menjadi penjelasan yang paling sederhana dari penjelasan-penjelasan yang mungkin. Dalam perkembangannya, behaviorisme memang mengalami diferensiasi. Namun, menurut Greenwood, semua behavioris memiliki pandangan yang serupa, yaitu memandang bahwa perilaku yang dapat diamati merupakan subjek netral ilmu psikologi, dan kalaupun terdapat perbedaannya hanya pada isu-isu tertentu saja. Kemunculan behaviorisme sendiri sebenarnya tidak lepas dari pengaruh fungsionalisme dan William James yang bukan hanya mempelajari fungsi kesadaran tapi juga mulai mempelajari perilaku. Nah, perkembangan behaviorisme menurut School dan Soul 2010, behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap, dan periode Watson merupakan tahapan awal dari 3 tahapan perkembangan aliran behavioristik tersebut. Tahapan pertama adalah behaviorisme Watson. Tahapan yang kemudian disebut behaviorisme radikal adalah tahapan awal terbentuknya behaviorisme sampai dengan tahun 1930-an. Pada tahap pertama ini, behaviorisme sangat radikal, yaitu hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Menurut Mills 1998, behaviorisme pada tahapan awal umumnya memiliki pandangan yang sama, yaitu mereka menolak bahasan mengenai kondisi mental, fokus psikologi pada perilaku,
bukan pada pikiran. Menilai bahwa penggunaan metode introspeksi dalam psikolog sebagai langkah yang keliru. Tahap kedua ada neo-behaviorisme yang bersumber dari gagasan Tolman, Hull, dan Skinner pada tahun 1930 sampai 1960-an. Pada tahapan ini sudah ada pengaruh logikal positisme, pandangan yang sudah mengakui adanya dua jenis sains, yaitu sains empiris dan sains rasio. Pada tahapan kedua ini, behaviorisme sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada perilaku. Nah, tahapan ketiga ada tahapan sosio-behaviorisme yang digagas oleh Albert Bandura dan Rother pada tahun 1960 sampai 1990-an. Bandura mengkritik behaviorisme radikal yang menganggap hubungan pada perilaku dan lingkungan bersifat deterministik. Ia menawarkan social learning teori yang meyakini terjadinya interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan, serta perilaku manusia bisa diperoleh melalui modeling. Menurut John Brodus Watson, psikologi harus fokus pada perilaku yang bisa diamati dan meninggalkan kesadaran, pikiran, ataupun keadaan mental lainnya sebagai subjek matter psikologi. Psikologi harus menggunakan metode observasi dalam mempelajari perilaku, menggantikan introspeksi sebagai metode penelitian kesadaran. Greenwood menyebutkan 3 alasan yang menyebabkan Watson fokus pada perilaku. Pertama, mempelajari kesadaran dan keadaan mental pada psikologi binatang tidak memiliki manfaat praktis dan teoritis. Mempelajari psikologi binatang cukup dengan mempelajari perilakunya, seperti halnya psikologi binatang. Ketika mempelajari manusia pun cukup dengan hanya fokus pada perilakunya saja. Namun demikian, psikologi manusia bukan berarti generalisasi dari psikologi binatang. Manusia dianggapnya memiliki kemampuan berbahasa, sedangkan binatang tidak memilikinya. Kedua, terdapat beberapa kali kesulitan dalam mempelajari kesadaran. Bagaimana kesadaran didefinisikan, karakteristik pikiran yang sulit diimajinasikan, dan bagaimana metode eksperimental introspection dilakukan menyisakan banyak masalah. Ketiga, psikologi dianggap harus mempelajari kontribusi praktis pada berbagai konteks kehidupan. Dalam hal ini, psikologi yang fokus pada kesadaran tidak mampu memenuhi tuntutan ini. Pickren dan Rutherford menyebutkan 4 alasan mengapa Watson menyampaikan manifesto behaviorisme, yaitu yang pertama, ada psikologi sudah gagal dalam menunjukkan karakteristiknya sebagai sains dan gagal dalam mengidentifikasi masalah utama yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua, kegagalan dalam merefleksikan temuan-temuan dengan menggunakan metode introspeksi merupakan masalah serius bagi psikologi, dan itu mengganggu status keilmiahan metode introspeksi sebagai metode ilmiah. Yang ketiga, jika ingin mendapatkan status ilmiah, psikologi harus meninggalkan kesadaran sebagai subjek matter dan introspeksi sebagai metodenya. Yang keempat, perilaku binatang dan manusia bisa diteliti tanpa melibatkan kesadaran, dan pemahaman terhadap perilaku tersebut harus dianggap sebagai sesuatu yang juga sama-sama penting. Western sendiri sebenarnya mengakui keberadaan pikiran ataupun kognisi pada manusia. Namun, pikiran yang diyakininya hanyalah hasil dari proses sensor motorik yang umumnya terjadi secara tidak disadari sehingga sulit diprediksi dan dikendalikan. Padahal yang diperjuangkannya adalah psikologi yang mampu memprediksi dan mengontrol daerah ke manusia, karena sebagai kehendak positivisme yang diyakini, proses kognisi bukanlah penyebab dari perilaku manusia. Kognisi hanyalah respon perilaku yang ditunjukkan oleh manusia ketika dihadapkan pada suatu stimulus. Namun respon perilaku di sini bukan perilaku oper yang menjadi pusat perhatian behaviorisme dan diamati, tapi perilaku yang bersifat cover. Glassman dan Haddad menyebutkan 3 pemikiran Watson yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama, Watson memberikan penekanan terhadap stimulus yang ada pada lingkungan dan respon yang tampak terhadap stimulus tersebut. Yang kedua, ada Watson menolak konsep-konsep psikologi yang tidak diperoleh lewat pembuktian pengamatan langsung. Yang ketiga, dalam mempelajari dan memahami perilaku manusia, Watson memberikan perhatian khusus kepada proses belajar dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting ada input atau stimulus dan output atau respons.
Input atau stimulus sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan output atau respons adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kita masuk ke belajar menurut pandangan teori behavioristik ya. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teori belajar behavioristik. Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik itu yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks behaviorisme, mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Kita masuk ke tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama ada John B. Watson. Menurut Desmita, behavioristik adalah sebuah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John Watson 1878 sampai 1958, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930. Sebagai reaksi atas teori psikodinamika, perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Yang kedua ada Ivan P. Pavlov. Paradigma conditioning klasik merupakan karya besar Ivan P. Pavlov dari tahun 1849 sampai 1936, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Ketiga ada B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan suatu studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme, Skinner pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Adapun penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran ialah menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus respons menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Pada kesimpulan, behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi dianggap sebagai ilmu. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson yang mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Namun demikian, dalam perjalanannya behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi tiga, yaitu behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.